Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai bagaimana mengatasi permasalahan keaktifan belajar siswa di kelas. Permasalahannya begitu banyak permasalahan yang memang begitu banyak permasalahan yang dihadapi oleh guru dalam pembelajaran dengan siswa, baik itu yang dilatar belakangi oleh akademis, kognitif, nilai dan lain sebagainya, perilaku atau behavior siswa yang mungkin pada sekarang ini dengan banyak dipengaruhi oleh lingkungan dan juga dipengaruhi oleh gadget dan lain sebagainya. Dan juga ada psikologi siswa. Dan juga kadang kita mempunyai permasalahan yang dengan adanya kelas yang kurang kondusif, yaitu mengenai permasalahan keaktifan siswa di kelas yang memang bisa disebabkan oleh beberapa faktor, terutama mungkin kalau saya mengajar di SMK, setiap jurusan itu ada budaya dan juga ada suasana yang berbeda, tergantung dari lingkungannya sendiri. Eee, dan juga hal ini juga selain dari lingkungan bisa disebabkan oleh, eee, siswa itu sendiri, baik itu siswa itu dia malas dalam belajar, motivasi belajarnya kurang, atau, dia malu atau segan untuk bertanya, atau kurangnya dia dia kurang bersosialisasi atau berkolaborasi dengan, temannya. Yang akhirnya ini akan berpengaruh kepada, prestasi belajarnya siswa, eee, dan selain itu juga tujuan belajar siswa tujuan pembelajaran selain itu juga dari segi akademis juga dari segi psikologis. Di mana di sini dari segi psikologis siswa harus mampu untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan, temannya dan lingkungannya juga. Nah, terkadang kita temukan siswa yang menguasai materi, tetapi hanya bisa belajar untuk sendiri, tanpa bergaul, tanpa berinteraksi dengan temannya, dia lebih menyendiri. Atau kita temukan siswa yang paham, tapi dia tidak bisa menjelaskan kepada teman-temannya. Artinya siswa tersebut kurang berkembang dari segi psikologisnya, karena belum bisa berkolaborasi dan berinteraksi dengan temannya. Nah, kondisi ini akan lebih berat lagi kalau ditemukan ada siswa yang tidak paham dan juga dia tidak mau berkolaborasi dengan dan berinteraksi dengan temannya. Jadi siswa ini enggan untuk bertanya kepada guru ataupun temannya. Atau siswa ini bersifat atau berperilaku apatis gitu. Padahal pembelajaran yang diharapkan siswa mau sebenarnya diharapkan yaitu siswa mampu berkolaborasi dan membuka diri sehingga dia mampu berinteraksi dengan aktif dengan temannya dan juga guru dan juga lingkungan sekitarnya. Nah, kasus-kasus seperti ini pernah saya hadapi langsung gitu pada beberapa tahun ke belakang ketika ada seorang siswa yang dia memang bersikap apatis gitu. Di mana dia merasa kalau dia itu dikucilkan, dia, teman-temannya tidak, mau bergaul dengan dia, padahal ketika saya ajak ngobrol teman-temannya tidak ada yang seperti itu. Ternyata dia mempunyai sifat apatis bahwa dia tidak diterima di lingkungan tersebut. Nah, eee, dari permasalahan tersebut dan pengalaman yang pernah saya alami, saya ada beberapa kiat dan juga ada beberapa alternatif solusi gitu ya, ada beberapa solusi yang memang saya terapkan pada saat itu, eee, yang mungkin pada dasarnya ketika ada permasalahan seperti itu, para guru akan membuat kebanyakan akan menggunakan dengan cara diskusi kelompok. Tapi kadang dalam diskusi hanya siswa tertentu yang aktif, sedangkan yang lainnya hanya diam. Nah, biasanya, itu karena kondisi kelompoknya terlalu besar. Makanya, saya biasanya menggunakan kelompok yang dengan jumlah ganjil dan biasanya di bawah dari 5 orang anggota kelompoknya, bisa itu 5 atau 3 dan pasti tidak boleh ada 1 atau 2 orang. Nah, eee, di sini kita akan membahas semuanya beberapa solusi yang akan yang saya utarakan mungkin mudah-mudahan bermanfaat untuk, kita semua. Nah, di sini, hindari salah satu alternatifnya adalah hindari diskusi kelompok yang besar, tapi dengan kelompok kecil yaitu berpasangan. Nah, di sini bisa 3 orang dan lain sebagainya. Nah, buatlah siswa duduk berpasangan atau mungkin berkelompok, tapi dalam bentuk kelompok kecil, eee, atau siswa-siswa yang aktif gitu ya, yang siswa yang aktif.
dan tidak boleh ada satu orang siswa yang misalkan ini tidak mau tidak mau berkelompok gitu. Nah, seperti kasus yang pernah saya selesaikan beberapa tahun yang lalu, jadi ketika ada seorang siswa yang dia bersikap apatis, yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya, tidak mau berkelompok dengan teman-temannya, dia tetap memaksa untuk tidak mau membentuk suatu kelompok, dia ingin mengerjakan tugasnya sendiri. Dan saya bilang tidak bisa karena memang ini tugas kelompok dan harus selesaikan kelompok, nanti presentasi juga harus berkelompok. Nah, dengan demikian, saya tawarkan kepada teman-temannya yang lain gitu kan, ketika dia tidak mau bergabung dengan teman, saya tanya kepada teman, "Ada nggak teman-temannya yang mau, eee, menja menja mem mem apa, memasukkan dia ke dalam kelompoknya?" Ternyata ada 2 orang yang memang dia kekurangan 1 orang, karena pada saat itu kelompoknya membutuhkan 3 orang, dan saya masukkan dan alhamdulillah, pasangannya cocok gitu. Dalam artian dalam kelompok tersebut ada satu siswa yang memang aktif dan juga, dia, mempunyai pemahaman yang bagus juga gitu kan dengan prestasi, akademis yang bagus juga. Nah, dengan demikian dia dapat memotivasi siswa yang memang dia kurang aktif dan, saya tetap minta kepada teman-temannya itu untuk semuanya mendapatkan porsi yang sama dalam nanti menyampaikan materi. Nah, di sini, eee, selain tadi membentuk kelompok yang kecil dengan nomornya dan juga memasangkannya dengan siswa-siswa yang aktif, ya di sini juga siswa diminta untuk menjelaskan materi gitu kan. Jadi materi dijelaskan oleh siswa sehingga siswa dan atau teman-teman yang lain mendengarkan. Yang mana karena mungkin kalau mendengarkan atau siswa yang menjelaskan materinya adalah dari siswa dan dengan bahasa siswa sendiri, itu bisa mungkin lebih mudah terserap oleh teman-temannya atau para siswa yang lainnya. Nah, dan selain selain begitu juga, eee, guru juga memberikan stimulus nilai, di mana, guru menjelaskan, dari setiap presentasi, dari setiap tugas kelompok itu nanti akan diberikan nilai dan juga nanti akan diadakan post-test yang mungkin nilai terbesarnya diambil dari, eee, kegiatan berkelompok tersebut. Nah, setelah 1, 2 kali dilaksanakan, kegiatan pembelajaran secara berkelompok kecil tersebut, alhamdulillah, siswa mulai aktif dan juga baik itu ketika dia mengungkapkan pendapat, bertanya, dan juga menyampaikan presentasi, mereka bersemangat untuk melakukan presentasi dan lain sebagainya. Dan di situ yang tadinya, kondisi kelas itu yang tadinya diam, cenderung pasif dan lain sebagainya itu jadi sudah berubah. Nah, di sini strategi dengan strategi ini didapatkan pembelajaran siswa yang lebih aktif lagi gitu kan. Jadi ketika kondisi seperti itu, siswa mampu mengungkapkan pendapatnya dan juga menjelaskan apa yang dia pahami dan juga di situ juga mampu istilahnya berinteraksi secara aktif dengan temannya walaupun, bukan dalam artian berdebat tapi dia, mencari, "Oh, ini loh yang pendapat yang benar," dan lain sebagainya. Nah, eee, dengan strategi ini didapat pembelajaran di mana siswa lebih terlibat aktif gitu kan, yang tadi yang berkelompok kecil tadi strategi dengan kelompok kecil tadi, karena memiliki kesempatan untuk menjelaskan kepada teman-temannya dan juga dia menyimak temannya ketika dia sedang menjelaskan tentang materi, sehingga pemahaman siswa lebih dalam karena ada pengulangan dengan penjelasan juga dan dengan menjelaskan dan juga menyimak dari penjelasan dari teman atau sebaliknya atau mungkin jadi di sini, guru memberikan dulu stimulus dulu mengenai materi, ya kan memberikan, "Oh ini materi seperti apa," contoh kita mau tentang Pancasila atau tentang identitas, jati diri Pancasila, itu dijelaskan dulu Pancasila itu seperti apa dan lain sebagainya dan setelah itu, membebaskan siswa untuk mengeksplor tentang materi tersebut. Nah, yang tadinya siswa yang pemalu dan enggak mau berinteraksi dituntut untuk bersosialisasi atau berkolaborasi dengan temannya sehingga, mau nggak mau dia akan, berusaha untuk menjadi aktif gitu di kelas atau mungkin di kelompok tersebut. Sehingga siswa akan jadi, istilahnya
eee, keaktifan siswa di kelas akan semakin meningkat, dan jadi semakin membaik gitu kan. Nah, apabila strategi ini sering digunakan untuk dan sering digunakan, kalau bisa nanti ketika digunakan si anggota kelompoknya atau pasangan kelompoknya nanti dirubah lagi sehingga siswa tidak monoton dengan kelompok yang sama dan dia bisa berinteraksi dengan semua siswa dengan baik dan kondusif. Kelas yang kondusif itu itu bisa langsung bisa bisa didapatkan dengan baik gitu kan. Nah, ketika kelasnya sudah kondusif gitu kan, nanti, itu dengan menyusul dengan prestasi dan juga perilaku siswa yang juga yang membaik. Nah, demikian penyelesaian permasalahan yang saya ungkapkan. Apabila ada kesalahan perkataan saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.